Jadi kalau orang nggak pernah jalan-jalan itu kuper. Kuper itu ya dangkal pemikirannya. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, dalam satu ayat. Apa kowe ku ora tau jalan-jalan? Ben kowe ku ngerti perjalanan wong biyen-biyen sing mendustakan Allah. Masya Allah. Kemudian nih Gus, kalau boleh tahu nih Gus, dalam rangka ke Jogja ini kalau boleh tahu, tadi kayaknya safari di beberapa tempat itu. Iya benar. Kalau boleh tahu sharing Gus, gimana nih perjalanannya tadi nih Gus? Alhamdulillah luar biasa. Jadi banyak beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang pentingnya jalan-jalan. Jadi kalau orang nggak pernah jalan-jalan itu kuper. Kuper itu ya dangkal pemikirannya. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, dalam satu ayat. Apa kowe ku ora tau jalan-jalan? Ben kowe ku ngerti perjalanan wong biyen-biyen sing mendustakan Allah. Jadi kok ana wong mokong, termasuk sing nyaduki sesajen niku kurang jalan-jalan bocah iku asli. Ngopine kurang adoh. Umpama ngopine kurang adoh berarti yo kurang legi mbah kurang pahit. Jadi jalan-jalan itu penting. Kenapa kami jalan-jalan ke Jogja? Jadi gini, ada beberapa yang kita bangun. Satu, kita membangun keluarga. Saya ngajak anak istri. Kalau yang diperhatikan umat terus, istri juga harus diperhatikan. Jadi istri itu seperti bisnis. Kalau nggak diperhatikan, bisnis harus diperhatikan. Istri juga harus diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan orang lain. Iya. Betul. Ya, makanya istri juga harus diperhatikan, anak diperhatikan, bisnis juga harus diperhatikan. Jadi kita membangun keluarga, membangun bisnis, kemudian membangun agama, membangun bangsa dalam satu tarikan nafas. Keempat komponen ini tidak bisa dipisahkan. Satu, membangun keluarga. Kalau keluarganya belum selesai, jangan harap bisnisnya akan terus bertumbuh. Karena masalah ruang lingkup yang kecil saja belum selesai. Jadi tema kami Rihlah itu ya keluarga sakinah, bisnis berkah. Masya Allah. Kalau keluarganya nggak sakinah, wah, hati nggak tenang. Kalau hati nggak tenang, semrawut. Ngerti karyawan kudu ngeremus ya. Nah itu. Lah, kami tidak hanya ngajak anak istri, kami ngajak tim kita. Kami tidak menyebut karyawan-karyawati ya, karena zaman Rasulullah itu nggak menyebut anak buah, nggak nyebut karyawan. Zaman Rasulullah nyebutnya sahabat. Sahabat. Saya ikat. Lagi Mas Andi, anak buahku kabeh, anak buahku kabeh. Oh zaman Kanjeng Nabi ora ono anak buah. Enenge sapa? Sahabat. Berarti kalau kita nyebutnya saja sudah sahabat, berarti kita harus tahu haknya sahabat itu apa. Haknya sahabat itu apa? Gaji yang layak itu sahabat. Terus selain gaji yang layak harus diberi tunjangannya. Ya, itu sahabat. Mas Eko langsung cocok nih, terus Gus. Nah, terus at-ta'awun. Dalam sahabat itu pasti ada rasa ingin menolong. Kalau hitung-hitungan gaji nggak bener, kamu hitungnya itu repot. Jadi kami ngajak sekitar, kalau bis itu isinya berapa ya? 30 ya. 30 berarti kita ngajak sekitar 25 tim kita, tim perusahaan kita. Jadi alhamdulillah selama ini kita mempraktekkan pesantren mandiri. Jadi pesantren kami itu mandiri dalam 4 hal. Satu, mandiri dalam kelembagaan. Apa itu mandiri dalam kelembagaan? Pesantren kita itu berbasis salaf, yang di situ diakui izinnya oleh negara, dan berbasis mu'adalah. Artinya mu'adalah itu pemerintah tidak memberi bantuan apapun terhadap pesantren kita. Mandiri ya? Mandiri. Kenapa? Karena saya sendiri ya, angen-angen. Bukan untuk orang lain, tapi untuk pribadi saya sendiri. Kalau ustadz, kiai itu sudah nerima uang dari pejabat, itu biasanya kalau nerimanya sedikit, itu biasanya pelo. Mau mengatakan haram ini enggak iso tegas. Hal pelo kabeh sebab sudah nerima. Lah kalau itu sedikit. Kalau nerimanya banyak itu biasanya bisu, sudah enggak bisa gendela-gendelo tok ini ya. Untuk
untuk menjaga agar saya bisa seperti ini, teman-teman tetap seperti ini ya kita harus mandiri. Itu mandiri dalam kelembagaan. Yang kedua mandiri dalam sistem. Pondok kami itu pondok salaf, pengajarannya salaf. 18 mata pelajaran yang diajarkan adalah salaf, tapi pendidikannya modern. Cara berpakaiannya modern, kebersihannya modern, leadershipnya modern, fikrohnya modern, hatinya Ka'bah, otak Jerman. Oh, nah, itu sistem. Jadi pondok salaf tapi berbasis modern. Kemudian SDM kita juga mandiri, artinya kita tidak pernah merekrut bantuan dari yang lain. Artinya yang menjadi pengurus, yang menjadi asatid, yang menjadi tim kita semua itu anak-anak didikan kita. Makanya kita mulai dari kecil, tidak dimulai dari besar. Kita kuat dulu, bangun sistem yang kuat dulu. Suatu saat akan besar. Lah, sama, bisnis juga sama. Bisnis itu ingin besar dulu atau ingin kuat dulu. Kalau kuat akan besar, tapi kalau besar nggak kuat akhirnya ambruk. Nah, makanya banyak orang, wajah-wajah ini banyak wajah orang yang kelihatannya kaya padahal miskin. Ya kelihatannya mobilnya mewah, kelihatannya rumahnya megah, tapi BPKB sertifikat sekolah KB itu bukan orang kaya, itu orang yang hanya kelihatan kaya. Membangun mandiri dalam kelembagaan, mandiri dalam sistem, mandiri dalam SDM. Yang keempat mandiri secara finansial. Jadi kita mandiri dalam sistem ekonomi kita. Artinya pondok dibiayai oleh pondok itu sendiri. Sama bisnis juga dibiayai oleh bisnis itu sendiri. Bagaimana kami menciptakan satu ekosistem di pesantren yang mandiri? Yaitu dengan kita mempunyai beberapa perusahaan yang perusahaan itu membackup. Terutama yang kita ajak jalan-jalan ke Jogja hari ini, itu tim namanya tim Babijab. Apa itu? Babijab. Babijab. Babijab itu bayi yang berjilbab. Oh. Jadi jilbab untuk anak-anak. Oh. Alhamdulillah, didoakan terus, disupport terus. Ini kebetulan 20% saya memiliki perusahaan itu, kemudian 10% infak untuk pesantren setiap bulannya. Masya Allah. Jadi dari situ kita bisa menciptakan tidak hanya Babijab. Besok-besok kita terangkan di bisnis-bisnis yang lain bahwa dengan pesantren mempunyai kemandirian ekonomi ini, kita akan ibaratnya orang muslim itu tegak. Cara nyawang wong randilu. Kecuali tawadhu. Kenapa dalam pesantren saya mengatakan tegak? Untuk pribadi harus tawadhu, Mas, tapi untuk umat, izah umat harus tegak. Jadi kalau berbicara tentang pesantren tegak. Karena apa? Ini untuk umat, ini izah, bukan sombong. Tapi untuk pribadi tegak. Berapa kekayaan Ustadz? Wah, aku urung duwe apa-apa, itu tawadhu. Tapi pesantren apa yang akan Ustadz bangun? Pesantren saya nanti bangun seperti ini. Itu izah. Jangan dibalik Ustadz Fajul. Aduh, pesantren sedang nggak punya uang. Gimana ini? Tolong. Kota amal tolong taruh di mana ini? Gimana ini? Nah, mental pesantren kalau seperti ini nggak punya izah. Senduk-senduk paham apa ora? Emang kok nggak dilanjut kok senduk tok tambah ngrungokno tok ora takok ta kan. Ya berarti kalau Vertizon insyaallah sudah mulai amal usaha Ustaz. Alhamdulillah. Sudah mulai punya amal usaha. Ya doakan amal usahanya bisa support untuk kegiatan dakwahnya. Yang belum MCI Yogyakarta ini belum Ustaz. Belum apa itu? Kita belum punya amal usaha yang mensupport ini. Doakan moga-moga MCI Yogyakarta ini bisa tadi mandiri secara sistem, mandiri secara ekonomi. Mohon doanya Ustaz ya. Ayo, udah malam ya. Nah saya loh Gus, ini kita sandra sampai malam ini ngapunten ini. Mungkin mboten kualat. Amin. Nah ini mungkin ada wejangan Gus untuk kita yang generasi muda yang dalam terjun di dunia dakwah, terutama di dunia kemualafan ini. Mungkin ada wejangan buat kami Gus. Kami pribadi terima kasih sekali terhadap Mu'alaf Center Indonesia yang purun gelem ngerepoti kami, gelem melibatkan kami untuk istilahnya diajak belusuan, diajak ke tempat-tempat di mana itu menjadi perhatian
saudara-saudara kami sama Muslim. Saya pribadi senang dikenalkan dengan Mu'alaf Center Indonesia ini. Lah, harapan kami Vertizon juga Mu'alaf Center Indonesia, apalagi Mu'alaf Center Yogyakarta ini, seperti yang saya sampaikan tadi, yang kami sampaikan tadi, bahwa kemandirian itu sebuah keniscayaan agar kita bisa tegak melangkah. Bagaimana? Begini, orang itu yang sering dibahas itu sunnahnya Rasulullah. Ngingu jenggot ini sunnah. Fisiknya ya. Itu ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan ini tidak sunnah. Ini tetap sunnah. Saya berjenggot, ini sunnah. Poligami itu sunnah. Sering dibahas Mas Mili, ini poligami itu sunnah. Sunnah untuk dikerjakan atau sunnah untuk tidak dikerjakan itu likulin. Hukmuhu, masing-masing harus dihukumi secara proporsional. Jangan ambil sunnahnya saja tapi tidak sunnah untuk ditinggalkan juga ternyata. Banyak sunnah-sunnah yang dari Rasulullah, tapi mereka melupakan satu sunnah. Nomor itu. Rasulullah awal-awal dakwah sampai beliau kapundhut, siapa yang mendampingi Rasulullah? Pertama, awaluman aslama minar rijal. Siapa yang beriman pertama kali dari golongan laki-laki? Abu Bakar. Abu Bakar itu siapa? Saudagar. Orang yang perempuan, dari golongan perempuan yang masuk Islam pertama kali yang mendampingi Rasulullah, Khadijah. Siapa Khadijah itu? Pengusaha. Saudagar, pengusaha. Kemudian setelah Abu Bakar mengajak dua sahabatnya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, untuk segera mendekat kepada Rasulullah. Mereka berdua siapa? Saudagar. Ternyata seorang nabi dan seorang rasul dikelilingi oleh para saudagar, pengusaha. Untuk apa? Untuk diajak mikir bareng, untuk diajak bergerak bareng. Nah, ini yang saya sebut dengan sunnah pergerakan. Jangan hanya berbicara sunnah jenggot terus rambutnya dawa sak pundak. Itu sunnah. Gusti nak. Tapi melupakan ada satu sunnah yang menjadi keniscayaan agama ini bisa tegak terus, yaitu sunnah pergerakan. Sunnah pergerakan yaitu ketika para pengusaha itu tahu prospect of life-nya, apa tujuan hidupnya dia tahu. Makanya MCI, kemudian Vertizon TV di samping kemandirian juga harus bagaimana menggiatkan para pengusaha ini, karena banyak. Ketika para pengusaha punya uang, dia lupa uang ini ditaruh di mana, sehingga seneng dugem, seneng di kafe, seneng di ini tanggung jawab kita, anak-anak muda, untuk menyampaikan kepada mereka. Mungkin suatu saat Vertizon tidak hanya seperti ini. Mungkin Vertizon itu butuh pengajian-pengajian di kafe, butuh pengajian-pengajian di tempat-tempat yang sekiranya di situ kita bisa berdakwah di situ. Gitu Mas Fajrul. Ya, bismillah. Sunnah pergerakan. Moga-moga kita nanti di backup, karena kalau saya ini masih rodok susah Gus. Ada usaha ngerti di calling 24 jam harusnya. Iya maksudnya kok di calling 24 jam ya? Ngurusin muas Gus, misalnya kita lagi, nah ini kadang-kadang kekurangannya kalau saya pribadi Gus, masih kurang dalam manajemen diri, manajemen waktu. Karena teman kalau pas lagi ada ini ya, misalnya hari ini nih ada tamu dari Blora ya, pekerjaan tak cancel dulu, terus ini Gus, memuliakan tamu, nyari barokah yang lain kayak gitu Gus. Oh ya, siap. Berarti tamu-tamu dari Blora dianggap pengganggu ini ya? Oh enggak. Tadi mencari kemuliaan yang lain Gus. Oh, mencari kemuliaan yang lain. Memuliakan tamu. Jangan-jangan saya juga dianggap pengganggu ini. Namu dalu-dalu. Boten lho ngasal. Nggih, bismillah. Nggih. Matur nuwun ini Gus Toha, ngapunten iki bisa kami ganggu wedalipun sampai malam nih. Nggih, terima kasih. Nyuwun ngapunten dan matur nuwun sanget. Nih Gus, karena ini alhamdulillah Jogja ini dan Vertizon TV ini mau alhamdulillah sudah ada tanah wakaf nih Gus. Tanah wakaf untuk membangun Quran Center ini. Indonesia Quran Center. Nah, ini mohon doanya Gus, moga-moga tanah yang seluas 2.830 meter persegi ini Gus bisa segera termanfaatkan, terbangun sebuah bangunan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan penghafal Al-Quran, orang yang ingin belajar Al-Quran, baik dari mu'alaf maupun yang orang-orang muslim yang belum bisa membaca Al-Quran. Mohon doanya Gus. Insya Allah tetap kami doakannya. Jadi Indonesia itu sekarang akhir-akhir ini marak
tentang Quran Center, tentang rumah tahfidz, tentang boarding school yang berbasis tahfidz. Ini sebuah anugerah bisa dikatakan, juga kadang bisa menjadi sebuah musibah. Jadi ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun itu mereka menyangka bahwa dengan banyaknya hafidz, banyaknya anak-anak yang menghafalkan Al-Quran itu menjadi anugerah karena merasa menjadi penjaga Al-Quran. Tapi dalam konteks yang lain, ada juga anak yang menghafalkan Al-Quran tapi nggak ngerti carane sholat, nggak ngerti carane wudhu yang benar. Makanya pernah ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu menjadi seorang khalifah, jalan-jalan ada anak kecil menghafalkan Al-Quran, dan itu ternyata sudah marak saat itu di zaman sahabat. Apa pendapat Umar bin Khattab? Utinal ilma qabla al-Quran. Utinal ilma qabla al-Quran. Saya itu diajari ilmu dulu. Maksudnya ilmu itu ya tauhid, ya fikih, ya semua tentang ilmu sebelum aku menghafalkan Al-Quran. Artinya metodologi Sayyidina Umar bin Khattab yang dulu ngapunten ini Jogja, ada Pondok Krapia. Kenapa Pondok Krapia itu muridnya nggak mau banyak saat itu? Karena yaitu menjaga asasul Quran. Bahwa Al-Quran itu tidak sekedar diamalkan, tapi bagaimana Al-Quran itu menjadi roh. Ditambah beras ada MH. Muridnya ya nggak banyak juga. Di pondok-pondok Quran di Indonesia rata-rata muridnya nggak banyak, ataupun banyak pun ngapunten, mereka notabene rata-rata sudah ahli fi asasil Islam. Jadi usuluddinnya itu sudah memahami. Jadi ojo sampai ngapalne Quran tapi gak ngerti najis. Ojo sampai ngapalne Quran tapi gak ngerti Islam. Sehingga suatu saat ketika dia baca terjemah, mereka tidak memahami. Mereka akan janggal dengan Al-Qur'annya. Satu contoh, innalladzina amanu walladzina hadu wan nassara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Membaca terjemahnya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobi, orang-orang yang beramal soleh, sungguh mereka mendapatkan pahalanya. Diartikan mereka mendapatkan surganya sesuai agamanya masing-masing. Sehingga terjadilah aliran bahwa Islam dan gak Islam gak penting. Jadi memperjuangkan akidahmu Islam ora penting. Sing penting mengenal Tuhan. Mereka tidak mempelajari asbabun nuzulnya, kenapa ada ayat turun. Kalau mereka memahami bahwa ayat ini turun untuk Salman Al-Farisi, ketika Salman Al-Farisi teringat tentang guru-gurunya yang soleh, rahib-rahib yang soleh, orang-orang Nasrani, orang Yahudi yang soleh, yang belum sempat menangi Rasulullah, yang belum sempat ikrah di hadapan Rasulullah. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, mereka sudah meninggal. Apa yang terjadi dengan mereka? Salman Al-Farisi tanya kepada Rasulullah, Rasulullah nggak menjawab, turun ayat ini. Bahwa ahlul fatrah itu ahli kekosongan zaman Nabi, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, antara Nabi dan lain sebagainya. Mereka tidak menangi keutusan Nabi, tapi mereka percaya adanya Allah, mereka percaya adanya akhirat. Maka ketika mereka beramal soleh, tetap dimasukkan surga oleh Allah. Lah, sekarang ini banyak orang menghafalkan Al-Quran tapi janggal dengan Al-Quran yang dibaca, dan ini sangat berbahaya. Makanya tolong, kalau memang Mu'alaf Center Indonesia membangun di lahan 2.830 meter persegi ini, tolong di samping mereka menghafalkan Al-Quran, tapi ajarkan mereka usuluddin, sehingga apal Quran tapi ngerti ilmu agama saurungi. Dengan ketentuan-ketentuan 2 tahun atau berapa tahun dulu, sehingga mereka menguasai asasul Islam. Gitu. Insya Allah semoga dikabulkan oleh Allah. Amin. Dan mungkin ada teman-teman yang ingin ambil bagian, ingin dapat jatah sedekah jariyah, dipersilahkan menghubungi Mu'alaf Center Yogyakarta. Vertizon TV. Vertizon TV, nggih, monggo. Nggih, gitu Mas Fazrul nggih. Matur nuwun Gus atas wejangannya, moga-moga nanti ketika terbentuk Indonesia Quranic Center ini tadi nggak sekedar hafalannya cuma di lisan, tapi juga paham tentang fikih, tentang Islam itu sendiri, sehingga
membawa kebaikan. Siap. Amin. Ya, jazakallahu khairan kasih kepada Gus Toha Abrori yang sudah mau membersamai kami sampai larut malam ini, Gus. Jangan lama beten. Ya, alhamdulillah. Jamaah Vertizon TV dan Mu'alaf Center Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah tadi kita sempat mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari guru kita, ulama kita, Gus Toha Abrori, yang Masya Allah semoga Allah senantiasa melindungi beliau, senantiasa memberkahi beliau. Amin. Matur nuwun Gus atas waktunya, dan mohon maaf nih dalam kami dalam mendampingi Gus Toha ada lepat-lepatnya, salah-salahnya, mohon ridhonya dimaafkan Gus. Terima kasih. Memang pentingnya tamu itu mestinya yang pertama itu ya dikasih minum, dikasih jaminan. Ini kan belas. Ini belas langsung dikasih mic kan juga enak toh. Bil ghaib. Bil ghaib. Ayo mangga terus. Ya alhamdulillah. Ya apunten Gus, mungkin nanti hisabnya nanti langsung ke Vertizon TV. Saya cuma diminta tolong ya. Siap. Ya alhamdulillah, mari jamaah Vertizon TV dan Mu'alaf Center Indonesia rahimakumullah, kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan lafaz kafaratul majelis. Doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.